Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa Muhammadin sallallahu ala nabiyyil mustafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu besar dan begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, hingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sesuailah dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sekiranya engkau menghitung nikmat yang telah aku berikan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat beserta salam semoga terus tercurahkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umatnya yang bisa terus istiqamah menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda serta anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari penanggung jawab diniyah akan memaparkan kurikulum diniyah secara umum. Kurikulum diniyah atau program-program diniyah kami berikan kepada Ananda, setidaknya ada 6 aspek yang harus Ananda ikuti. Yang pertama, ini menjadi program unggulan sekolah pioner, yaitu program tahfidzul Quran. Sekolah pioner mencanangkan 5 juz tahfidzul Quran. Kemudian yang kedua yaitu adab dan akhlak. Yang ketiga ada tahsin. Yang keempat ada hadis. Yang kelima ada doa, dan yang terakhir yaitu fiqhul ibadah. Insyaallah kita akan jelaskan satu persatu apa yang menjadi program dari sekolah pioner tersebut. Ayah bunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam mensukseskan 6 program yang telah kami berikan, tentunya Ananda semua harus mengikuti targetan-targetan atau tahapan-tahapan yang telah kami sajikan nantinya. Yang pertama yaitu program tahfidzul Quran 5 juz. Tentu hafalan 5 juz tidak akan serta-merta langsung didapatkan oleh Ananda tanpa mengikuti targetan-targetan di setiap kelasnya. Berikut kami sampaikan targetan Ananda di setiap kelasnya. Kelas 1 ada surah An-Nas sampai Asy-Syam. Ini kurang lebih setengah juz. Kelas 2 Ananda akan menghafalkan juz 30 secara utuh. Jadi kelas 1 setengah kurang lebih. Di kelas 2-nya Ananda menyelesaikan 1 juz, yaitu juz 30. Kemudian di kelas 3 Ananda akan menghafalkan setengah juz dari juz 29, ya, tanpa mengecualikan kelas 1 dan kelas 2. Jadi Ananda tetap memurajaah kelas 1 dan kelas 2-nya, ya, di kelas 3 plus menghafal hafalan baru setengah juz dari juz 29. Kemudian di kelas 4 Ananda akan menghafalkan sisa dari setengah juz 29 ditambah dengan juz 1. Jadi total sudah 3 juz di sini. Naik ke kelas 5 insyaallah Ananda akan menghafal 2 juz sekaligus, yaitu juz 2 dan juz 3. Di kelas 5 ini Ananda semuanya sudah menyelesaikan total hafalan 5 juz insyaallah. Ketika Ananda sudah mengikuti proses dari kelas 1 sampai kelas 5, insyaallah ta'ala Ananda akan menyelesaikan program yang sudah atau targetan yang sudah kami berikan, yaitu 5 juz. Naik ke kelas 6, Ananda akan fokus memurajaah hafalan dari kelas 1 sampai kelas 5 guna mempersiapkan masuk ke jilid berikutnya, yaitu munaqashah hifdzul Quran. Insyaallah ketika Ananda semuanya mengikuti tahapan-tahapan tersebut, ya, mengikuti targetan tersebut dengan usaha yang gigih tentunya, Ananda akan mampu mencapai target 5 juz yang telah diberikan oleh sekolah pioner. Dan ini terbukti, ya, dari beberapa Ananda yang sudah menyelesaikan, atau Ananda yang kemarin di kelas 6, ada beberapa Ananda yang mampu menyelesaikan target 5 juznya bahkan lebih. Ya, satu Ananda kita, Ananda wanita, mampu menyelesaikan, menyetorkan 6 juz hafalan Qur'annya. Nah, ini terbukti bahwasanya targetan yang kami berikan bisa dilalui oleh Ananda dengan syarat Ananda
bermujahadah. Kemudian adab dan akhlak. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya esensi adab dan akhlak ini sebelum semuanya. Bahkan para ulama, ya, orang-orang terdahulu salafus saleh, sebelum mereka mendapatkan maklumat yang banyak, mereka harus memiliki adab, perilaku adab dan akhlak yang baik. Makanya kita memiliki moto di program adab dan akhlak ini, menyelenggarakan pendidikan iman sebelum Al-Quran dan pendidikan adab sebelum Al-Quran. Maknanya gimana? Al-Quran yang akan mereka hafalkan, ya, harapannya mereka imani terlebih dahulu. Mengapa? Karena Al-Quran ini pedomannya umat muslim, dan kita sebagai seorang muslim harus mengimani Al-Quran tersebut. Kemudian adab sebelum ilmu. Jadi tidak lucu, ya, sekiranya orang memiliki maklumat yang luar biasa, ya, ilmu pengetahuan yang banyak, akan tetapi adabnya nol. Jadi tidak sesuai dengan keilmuannya. Tentu yang kita harapkan ialah keilmuannya bagus, ya, pengetahuannya banyak, dan adab dan akhlaknya pun bagus. Ini yang kita harapkan. Kemudian targetan tahsin. Targetan tahsin ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah targetan tahsin ini pun akan kita bagi di setiap kelasnya. Insyaallah di kelas 1 nantinya Ananda akan mengikuti proses pembelajaran Iqra. Ya, Iqra 1 sampai Iqra 3 akan ditempuh di kelas 1 insyaallah. Ya, tapi bagaimana dengan Ananda yang misalnya sudah Al-Qur'an? Ya, kita lanjutkan dengan melalui tes tadi. Ya, sekiranya Ananda sudah dites, kemudian dites bagus bacaannya, ya boleh lanjut Al-Qur'an. Di kelas 2 nantinya Ananda akan melanjutkan Iqra 4 sampai Iqra 6-nya. Jadi harapan kita, ya, kalau Ananda belum bisa membaca Al-Quran, ya, masih dalam proses pengenalan huruf-hurufnya, Ananda dari kelas 1 sampai kelas 2 mampu menyelesaikan Iqra-nya. Jadi di kelas 3 sudah mulai masuk mempelajari Al-Quran dan mendalami hukum-hukum dari Al-Quran, dari makharijul hurufnya, kemudian sifat-sifat hurufnya, sampai kelas 6 nantinya mengenal waqaf, kemudian bacaan-bacaan gharibah. Nah, itu akan ditambah dalam materi tahsin tersebut. Kemudian ada targetan hadis dan doa. Hadis dan doa ini ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala akan disajikan 42 hadis dan 42 doa. Ya. 42 hadis dan doa ini akan dibagi juga di setiap kelasnya. Kemudian fiqhul ibadah. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ananda kita akan dibimbing, ya, untuk mempraktekkan, untuk melaksanakan ibadah dengan tata cara yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tentunya ini materi-materi dasar dan disesuaikan dengan kemampuan ananda. Kelas 1 sama kelas 6 pasti akan beda level yang akan disampaikan. Nah, apa sih materi yang berkaitan dengan fikih ibadah ini? Ya, di dalamnya ada fikih thaharah. Ya, bagaimana tata cara bersuci, bagaimana tata cara berwudu, nah itu di fikih thaharah. Kemudian fikih salat, ya, tata cara salat, bacaan salat. Kemudian ada fikih puasa yang berkaitan dengan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa itu akan dibahas di situ. Kemudian ada fikih jenazah. Ya, semuanya ini yang memerlukan praktek akan dipraktekkan. Ya, baik dari praktek wudunya, praktek salatnya, kemudian praktek jenazahnya. Ya, bagaimana kepengurusan jenazah itu akan dipraktekkan oleh anak-anak semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari 6 program yang kami sampaikan tadinya, ini akan ada hal-hal yang menunjang atau pembiasaan-pembiasaan dalam setiap harinya untuk mensukseskan 6 program yang diberikan di kurikulum diniyah ini. Nah, pembiasaan-pembiasaan tersebut meliputi ada tilawah Al-Quran, ada sholat duha. Ini sholat duha ini sifatnya wajib, meskipun sholat duha ini sunnah, ya, tetapi bersifat wajib bagi ananda. Kemudian ada puasa sunnah Senin dan Kamis, kita biasakan. Kemudian ada tilawah surah Al-Kahfi, wajib. Ya, surah Al-Kahfi ini wajib di hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat ananda akan membacakan surah Al-Kahfi. Kemudian ada sirah nabawiyah, ya, dari guru-gurunya nanti akan menyampaikan sirah nabawiyah. Nah, ini penting untuk ananda mengenal perjalanan kenabian ya, terdahulu, nabi-nabi terdahulu. Nah, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, bahwasanya ada program penunjang atau program pendukung yang disajikan untuk mensukseskan 6 program utama dari kurikulum diniyah. Yang pertama adalah Mabit Quran atau Quran Camp.
Kemudian ada ujian diniyah, ada munaqasyah hifdzul Quran, dan yang terakhir yaitu pesantren Ramadan. Mabit Quran ini adalah salah satu program yang tujuannya untuk menunjang program tahfidz 5 juz. Mabit, namanya mabit, Ananda harus menginap. Ya, menginap di sekolah insyaallah. Pelaksanaannya dilakukan dalam 3 minggu sekali. Jadi setiap 3 minggu sekali Ananda akan melakukan mabit di sekolah. Ya, dari Jumat sore ba'da asyar Ananda harus datang lagi ke sekolah. Jadi Ananda jam 2 pulang ke rumah, kemudian istirahat, siap-siap mempersiapkan perangkat untuk mabit, ya, nanti akan diinformasikan lebih detail. Kemudian jam 4:30 mereka hadir di sekolah, ya. Kemudian ada pembukaan sampai jam 7 jam 8 pagi, Sabtu paginya Ananda pulang. Itu kegiatannya ngapain? Kegiatannya tentunya memurojaah hafalan yang sudah ditalakikan di kelas. Jadi memurojaah hafalan yang sudah ditalakikan selama 3 minggu atau kurang lebih 1 bulan tersebut, dimurojaah secara penuh di sekolah, ya. Kemudian sekiranya masih ada waktu tambahan atau masih ada sisa waktu tambahan, Ananda diperkenankan untuk menambah hafalan yang baru. Nah, untuk mabit Quran tadi, Ananda yang wajib mengikuti mabit Quran yaitu 3, 4, 5, 6 wajib mengikuti mabit Quran yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Kemudian ada ujian diniyah. Ujian diniyah ini kita laksanakan di setiap akhir semester. Di semester 1, semester 2 pasti akan ada ujian diniyah. Ya. Kemudian materi yang diujikan yaitu praktek fikih ibadah, ini utamanya. Ya, tadi sudah kita sampaikan materi fikih ibadah, ada praktek tahsin. Tahsin ini ada 2 metode. Metode lisan dan juga tulisan. Jadi bisa jadi saat tahsin Ananda akan dites tahsinnya, bacaannya, kemudian dites dengan tajwidnya akan bentuk tulisan. Misalnya hukum non mati bertemu bak bacaan apa. Kemudian ada hafalan. Hafalan ini ada 3 yang akan dites oleh dewan gurunya kepada anandanya, yaitu ada hafalan Qur'annya, kemudian hafalan hadisnya, dan juga hafalan doanya. Ini dites satu persatu. Kemudian ada munaqasyah hifdzul Quran. Nah, ini yang menjadi materi yang luar biasa atau program yang menjadi program penentu bagi Ananda kelas 6 tentunya. Dengan targetan yang diberikan atau 5 juz tadi, apakah Ananda benar-benar mampu mencapainya, itu di munaqasyah hifdzul Quran. Karena di munaqasyah hifdzul Quran itu Ananda akan menyetorkan seluruh hafalannya secara utuh, ya, dalam waktu kurang lebih 3 sampai 4 hari. Jadi 3 sampai 4 hari tersebut Ananda menyetorkan dari juz 1, 2, 3, 29 dan 35 juz sekali story itu tadi. Ya, karena Ananda kita banyak, jadi dibagi di waktu 3 sampai 4 hari tersebut. Nah, kelas 1 sampai kelas 5 ngapain? Apakah mereka ada ujian munaqasyah juga? Ya, Ananda ada ujian munaqasyah. Ya, mereka pun menyetorkan hafalan yang ditalakikan di kelas tersebut. Misalnya kelas 1 sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya Ananda akan menghafalkan surah An-Nas sampai surah Asy-Syams. Nah, di akhir semester atau di munaqasyah hifdzul Quran ini, Ananda kelas 1 pun akan menyetorkan surah An-Nas sampai surah Asy-Syams. Ya. Kelas 2 pun sama, sesuai dengan targetannya, Ananda menyetorkan sekali duduk dalam waktu 3 hari tersebut, dibagi nantinya menyetorkan seluruh hafalan yang ditalakikan di kelasnya. Nah, itu munaqasyah hifdzul Quran. Kemudian ada pesantren Ramadan. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namanya juga pesantren Ramadan. Maka pesantren Ramadan ini akan dilakukan di bulan suci Ramadan, saat datangnya bulan puasa. Dilaksanakan dalam waktu 3 hari. Kemudian Ananda mengikuti materi yang disampaikan, yaitu tentang fikih puasa, ya, mendalami tentang fikih puasa, keutamaan di bulan suci Ramadan. Kemudian ada itikaf, zakat. Nah, itu dibahas. Nah, dibahas selama proses mabit Quran. Kemudian biasanya ditutup nanti di hari terakhir dari ketiganya, buka puasa bersama seluruh Ananda di sekolah pionir, insyaallah ta'ala. Itu tadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, program-program kurikulum diniyah yang kami paparkan, ya. Ada 6 program yang menjadi program unggulan kita, yaitu tahfidz Quran 5 juz, kemudian ada adab dan akhlak, tahsin, hadis doanya, kemudian fiqhul ibadah. Mudah-mudahan pemaparan ini memberikan gambaran kepada Ananda semuanya. Ini loh program diniyah yang kami sajikan untuk Ananda. Sekiranya masih ada hal-hal yang belum dipahami, bisa kita diskusikan lebih lanjut nantinya. Dari anak pribadi, ya, mohon maaf yang sedalamnya.
Sekiranya ada salah kata, salah ucap, jazakumullahu khairan. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.